kita mengetahui sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah, tidak ditulis terang-terangan dalam buku sejarah, dan tidak pernah dibahas oleh kebanyakan orang. Jika seseorang ingin menghancurkanmu, cara terbaik untuk mengalahkannya seringkali bukan dengan menyerang balik. Justru sebaliknya, mereka mengajarkan sebuah ilmu diam, sebuah cara membuat musuh kehilangan kekuatannya sendiri tanpa kau sentuh sedikit pun. Bayangkan seseorang menghina, memfitnah, atau berusaha menjatuhkanmu. Ia berharap kau marah. Ia berharap kau bereaksi. Ia berharap emosimu bergerak sesuai kehendaknya. Namun saat kau tetap tenang, tetap diam, dan tidak memberinya apa yang ia cari, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Energi yang ia lemparkan tidak menemukan sasaran, dan perlahan ia mulai berhadapan dengan bayangannya sendiri. Inilah rahasia yang dipahami para tetua kuno jauh sebelum psikologi modern lahir. Mereka melihat bahwa sebagian besar peperangan tidak terjadi di medan tempur, melainkan di dalam kesadaran manusia. Musuh sejati bukanlah orang yang berdiri di hadapanmu. Musuh sejati adalah kemampuan orang lain untuk mengendalikan pikiran, emosi, dan reaksimu. Karena itulah dalam banyak tradisi kuno terdapat ajaran yang terdengar paradoks. Mereka mengatakan bahwa orang yang paling berisik biasanya adalah yang paling lemah. Sebaliknya, orang yang benar-benar berkuasa seringkali bergerak dalam keheningan. Mereka tidak terburu-buru menjelaskan diri. Mereka tidak sibuk membuktikan siapa dirinya. Dan mereka tidak menghabiskan energi untuk setiap pertarungan yang ditawarkan dunia. Namun ilmu diam yang akan kita bahas malam ini bukan sekedar menutup mulut atau menahan amarah. Itu hanyalah lapisan terluarnya. Di baliknya, tersembunyi sebuah pemahaman mendalam tentang energi, perhatian, pengaruh, dan cara kerja kesadaran manusia yang selama berabad-abad hanya diwariskan kepada mereka yang dianggap siap menerimanya. Semakin dalam kita menelusuri jejak pengetahuan ini, semakin jelas terlihat bahwa banyak orang sebenarnya kalah bukan karena musuh mereka lebih kuat. Mereka kalah karena tidak mampu menjaga ketenangan ketika dipancing. Mereka menyerahkan kekuasaan mereka sendiri tanpa menyadarinya. Dan pertanyaan yang akan menemani kita sepanjang perjalanan ini adalah pertanyaan yang sederhana namun mengganggu. Jika dia memang begitu kuat, mengapa dunia modern justru membuat manusia semakin sulit untuk melakukannya? Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda melakukan sesuatu yang sederhana. Jika video ini berhasil menemukan Anda malam ini, tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menonton. Saya selalu penasaran sejauh mana perjalanan gagasan-gagasan kuno seperti ini menembus ruang dan waktu, berpindah dari satu pikiran ke pikiran lain, dari satu kota ke kota berikutnya. Dan sambil menuliskannya, coba renungkan satu pertanyaan. Apakah pernah ada seseorang yang berhasil mengendalikan emosi Anda hanya karena beberapa kata yang ia ucapkan? Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana. Namun ribuan tahun yang lalu, para pencari kebijaksanaan menganggapnya sebagai salah satu pertanyaan terpenting dalam kehidupan manusia. Mereka memahami bahwa siapapun yang mampu mengendalikan reaksi seseorang, pada dasarnya telah mengambil sebagian kendali atas nasib orang tersebut. Menariknya, gagasan ini muncul berulang kali dalam berbagai peradaban yang terpisah oleh jarak ribuan kilometer. Di kuil-kuil kuno timur, para pertapa mengajarkan pengendalian diri sebagai bentuk kekuatan tertinggi. Di dunia Yunani kuno, para filsuf berbicara tentang ketenangan batin sebagai benteng yang tidak dapat ditembus. Sementara dalam berbagai tradisi kebijaksanaan Timur Tengah, diam sering digambarkan sebagai gerbang menuju kekuasaan atas diri sendiri. Sekilas, ajaran-ajaran tersebut tampak berbeda. Namun jika diperhatikan lebih dalam, semuanya mengarah pada satu prinsip yang sama. Mereka percaya bahwa manusia yang paling berbahaya bukanlah mereka yang mampu menaklukkan banyak orang, melainkan mereka yang tidak dapat ditaklukkan oleh emosinya sendiri. Disinilah saya pribadi melihat sesuatu yang menarik. Banyak orang modern menganggap kekuatan sebagai kemampuan untuk memengaruhi dunia luar. Padahal, para leluhur justru memandangnya dari arah yang berlawanan. Bagi mereka, kekuatan sejati dimulai ketika seseorang berhenti menjadi budak dari kemarahan, penghinaan, rasa takut, dan kebutuhan untuk selalu membalas. Karena itulah, pengetahuan tentang diam seringkali disembunyikan di balik simbol, cerita, dan perumpamaan. Pengetahuan ini terlalu mudah disalahpahami.
Orang yang belum memahaminya akan mengira bahwa diam berarti menyerah. Padahal, dalam banyak tradisi esoterik, diam justru dianggap sebagai bentuk tindakan yang paling sadar. Ada alasan lain mengapa ajaran ini jarang diajarkan secara terbuka. Penguasa, pemimpin, dan mereka yang memahami psikologi massa mengetahui bahwa manusia yang mudah terpancing jauh lebih mudah diarahkan. Kemarahan membuat orang kehilangan kejernihan. Ketakutan membuat orang kehilangan kebebasan. Dan reaksi yang tidak terkendali membuat seseorang bertindak sesuai kehendak orang lain tanpa menyadarinya. Oleh sebab itu, dalam berbagai naskah kebijaksanaan kuno, perang terbesar manusia hampir tidak pernah digambarkan sebagai perang melawan orang lain. Musuh yang paling sering disebut justru berada di dalam diri sendiri. Ia muncul dalam bentuk ego yang terluka, kesombongan yang terusik, dan dorongan untuk membalas setiap serangan yang datang. Semakin saya mempelajari tema ini, semakin terlihat bahwa banyak konflik sepanjang sejarah bukan dimenangkan oleh pihak yang paling kuat secara fisik. Mereka dimenangkan oleh pihak yang paling mampu menjaga kejernihan ketika semua orang lain kehilangan kendali atas dirinya. Dan mungkin itulah sebabnya para leluhur begitu menghargai keheningan. Namun ada satu lapisan yang jauh lebih dalam dari sekedar kemampuan mengendalikan emosi. Sebab menurut beberapa ajaran yang paling tua, diam bukan hanya melindungi seseorang dari musuhnya. Diam dapat mengubah arah energi sebuah konflik itu sendiri. Dan ketika kita mulai memahami rahasia tersebut, makna sesungguhnya dari menghancurkan musuh tanpa bersuara akan mulai terlihat dengan cara yang sama sekali berbeda. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda melakukan sesuatu yang jarang dilakukan di dunia yang serba bising ini. Untuk beberapa menit ke depan, jangan terburu-buru menyetujui atau menolak apa yang akan Anda dengar. Biarkan pikiran Anda duduk tenang seperti permukaan danau yang tidak terganggu angin. Karena semakin tenang seseorang menyimak pembahasan ini, semakin mudah ia melihat sesuatu yang biasanya tersembunyi di balik kebisingan kehidupan sehari-hari. Sebab rahasia pertama dari ilmu diam bukanlah tentang membungkam orang lain. Rahasia pertamanya adalah memahami mengapa manusia begitu mudah kehilangan dirinya sendiri. Hampir setiap konflik besar berawal dari satu hal yang sangat kecil, sebuah reaksi yang tidak disadari. Bayangkan, seseorang melemparkan bara api ke arahmu. Jika kau menangkapnya, tanganmu akan terbakar. Namun jika kau menolak untuk menangkapnya, bara itu akan jatuh dengan sendirinya. Para leluhur menggunakan gambaran seperti ini untuk menjelaskan bagaimana penghinaan, provokasi, dan kebencian bekerja di dalam kehidupan manusia. Musuh tidak selalu membutuhkan kekuatan untuk melukaimu. Terkadang ia hanya membutuhkan reaksimu. Begitu emosimu bergerak sesuai keinginannya, sebagian pertempuran sebenarnya telah dimenangkan olehnya. Bukan karena ia lebih kuat, melainkan karena ia berhasil masuk ke dalam ruang batinmu. Inilah mengapa orang-orang bijak kuno sering terlihat membingungkan di mata masyarakat. Ketika diserang, mereka tidak tergesa-gesa membalas. Ketika difitnah, mereka tidak selalu sibuk membersihkan nama mereka. Ketika diprovokasi, mereka tidak langsung bereaksi. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka memahami sesuatu yang tidak dipahami kebanyakan orang. Mereka memahami bahwa perhatian adalah sumber daya yang paling berharga. Kemana perhatian mengalir, energi akan mengikutinya. Dan kemana energi mengalir, kehidupan akan terbentuk. Saat seseorang berhasil memaksamu fokus pada kebenciannya, kemarahannya, atau permainannya, tanpa sadar kau sedang memberi makan kekuatan yang ia gunakan terhadapmu. Saya pribadi melihat fenomena ini terjadi di mana-mana dalam kehidupan modern. Banyak orang mengira mereka sedang melawan musuhnya, padahal sebenarnya mereka sedang menghabiskan seluruh energi hidup mereka untuk memikirkan musuh tersebut. Mereka bangun dengan memikirkannya. Mereka tidur dengan memikirkannya. Mereka mengulang percakapan yang sama di dalam kepala selama berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Dalam keadaan seperti itu, siapa sebenarnya yang menang? Orang yang menyerang hanya membutuhkan beberapa menit untuk melemparkan racunnya. Namun korbannya bisa menghabiskan berbulan-bulan memelihara racun tersebut di dalam pikirannya sendiri. Disinilah ilmu diam mulai menunjukkan wajahnya yang sesungguhnya. Para leluhur mengajarkan bahwa setiap provokasi adalah undangan. Dan seperti semua undangan, kau memiliki hak untuk menerimanya atau menolaknya. Kebanyakan orang menerima undangan itu tanpa sadar. Mereka masuk ke dalam arena yang disiapkan orang lain,
lalu bertarung menggunakan aturan yang ditentukan oleh orang lain pula. Tetapi orang yang memahami ilmu diam melakukan sesuatu yang berbeda. Ia tidak memasuki arena tersebut. Ia tidak memberikan energi yang diminta. Ia tidak menawarkan reaksinya sebagai makanan bagi konflik yang sedang tumbuh. Dan karena itulah, banyak pertarungan berakhir bahkan sebelum benar-benar dimulai. Ada sebuah kisah kuno tentang seorang guru yang terus-menerus dihina oleh seorang pria yang membencinya. Hari demi hari, pria itu datang membawa kemarahan yang sama. Namun sang guru tidak pernah membalas. Setelah sekian lama, pria itu bertanya mengapa ia tidak marah. Sang guru kemudian bertanya balik. Jika seseorang membawakan hadiah dan hadiah itu tidak diterima, milik siapakah hadiah tersebut? Pria itu menjawab, tentu tetap menjadi milik orang yang membawanya. Guru itu tersenyum. Kisah sederhana itu menyimpan lapisan makna yang sangat dalam. Sebagian besar penderitaan manusia lahir karena kita menerima setiap hadiah yang tidak seharusnya kita terima. Kita menerima penghinaan, menerima kebencian, menerima penilaian orang lain, lalu menyimpannya di dalam diri seolah-olah itu milik kita. Namun ada sesuatu yang lebih misterius lagi. Menurut beberapa tradisi esoterik, ketika seseorang benar-benar menguasai keheningan batinnya, bukan hanya ia terbebas dari pengaruh musuh. Pada titik tertentu, musuh itu mulai kehilangan pijakan psikologisnya sendiri. Seolah-olah senjata yang selama ini ia gunakan, tiba-tiba tidak lagi memiliki sasaran. Dan justru disinilah kebanyakan orang gagal memahami ilmu diam. Mereka mengira tujuan keheningan adalah menghindari konflik, padahal tujuan yang lebih dalam adalah mengubah seluruh medan pertempuran tanpa harus bertarung di dalamnya. Bagaimana proses itu terjadi, dan mengapa banyak tokoh bijak kuno menganggapnya sebagai bentuk kekuatan tertinggi, itulah rahasia yang akan kita buka pada bagian berikutnya. Sampai di titik ini, mungkin sebagian dari Anda mulai menyadari sesuatu yang tidak nyaman. Jika ilmu diam benar-benar bekerja seperti yang dibicarakan para leluhur, maka banyak hal yang selama ini kita anggap sebagai kekuatan, mungkin sebenarnya adalah kelemahan yang menyamar. Dan banyak hal yang kita anggap kelemahan, mungkin justru merupakan bentuk kekuatan yang belum kita pahami. Saya ingin mengajak Anda berhenti sejenak dan memikirkan pengalaman hidup Anda sendiri. Apakah pernah ada seseorang yang begitu ingin mendapatkan reaksi dari Anda, tetapi ketika Anda memilih tenang, justru ia yang terlihat semakin gelisah? Jika pernah, tuliskan pernah di kolom komentar. Menarik sekali melihat berapa banyak orang yang tanpa sadar telah menyaksikan ilmu ini bekerja dalam kehidupan nyata. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang keheningan adalah anggapan bahwa diam selalu berarti tidak melakukan apa-apa. Padahal dalam banyak tradisi esoterik, diam bukanlah ketiadaan tindakan. Diam adalah tindakan yang tidak terlihat oleh mata. Ia bekerja di wilayah yang lebih halus, di tempat di mana sebagian besar manusia tidak pernah belajar untuk memperhatikannya. Bayangkan sebuah danau yang sangat tenang. Ketika permukaannya jernih, ia mampu memantulkan langit dengan sempurna. Namun ketika airnya terus-menerus bergejolak, pantulan itu menghilang. Para leluhur menggunakan gambaran ini untuk menjelaskan pikiran manusia. Pikiran yang tenang mampu melihat kenyataan sebagaimana adanya. Pikiran yang terus bereaksi hanya melihat bayangan yang diciptakannya sendiri. Disinilah paradoks besar itu muncul. Orang yang paling mudah dipancing sering merasa dirinya kuat karena mampu membalas. Namun, orang yang benar-benar kuat tidak membutuhkan pembuktian tersebut. Ia tidak merasa wajib merespons setiap serangan yang datang. Ia memilih dengan sangat hati-hati pertarungan mana yang layak menerima energinya. Menurut beberapa ajaran kuno, musuh sebenarnya memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah menyakitimu. Tujuan kedua, yang jauh lebih penting, adalah membuatmu menjadi seperti dirinya. Membuatmu ikut marah, ikut membenci, ikut kehilangan kendali. Ketika itu berhasil terjadi, batas antara penyerang dan korban perlahan mulai menghilang. Inilah mengapa sebagian orang bijak menganggap kebencian sebagai jebakan yang paling sempurna. Kebencian membuat seseorang terikat pada objek yang dibencinya. Ia mungkin menjauh secara fisik, tetapi pikirannya tetap berputar mengelilingi hal yang sama. Secara tidak sadar, hidupnya mulai dikendalikan oleh sesuatu yang ingin ia lawan. Saya pribadi berpandangan bahwa inilah salah satu alasan mengapa dunia modern terasa begitu melelahkan.
Kita hidup di zaman yang terus-menerus meminta reaksi. Setiap berita meminta kemarahan. Setiap konflik meminta keberpihakan instan. Setiap provokasi meminta jawaban secepat mungkin. Akibatnya, banyak orang kehilangan kemampuan untuk membedakan antara respons yang sadar dan reaksi yang otomatis. Para leluhur melihat kondisi seperti ini sebagai bentuk perbudakan yang sangat halus. Rantai itu tidak terlihat, tidak terbuat dari besi. Namun, ia mengikat pikiran seseorang pada pola yang sama berulang kali. Semakin mudah seseorang dipancing, semakin mudah pula energinya diarahkan oleh kekuatan di luar dirinya. Ada sebuah gagasan yang jarang dibahas ketika orang berbicara tentang ilmu diam. Gagasan ini mengatakan bahwa musuh seringkali menghancurkan dirinya sendiri ketika ia tidak mendapatkan respons yang diharapkannya. Sama seperti api yang membutuhkan bahan bakar, konflik membutuhkan partisipasi. Ketika salah satu pihak berhenti memberi makan api tersebut, nyalanya perlahan mulai melemah. Tentu saja, ini bukan berarti semua konflik harus dihindari. Inilah bagian yang sering disalahpahami. Ada saatnya seseorang harus berbicara. Ada saatnya seseorang harus bertindak tegas. Namun, para leluhur menekankan satu hal penting. Bertindaklah karena kesadaran, bukan karena provokasi. Bertindaklah karena pilihan, bukan karena pancingan. Dan mungkin disinilah letak rahasia yang paling sulit diterima oleh ego manusia. Kemenangan terbesar bukanlah ketika musuh jatuh. Kemenangan terbesar adalah ketika musuh gagal mengubah dirimu menjadi versi yang lebih buruk dari dirimu sendiri. Jika kalimat terakhir itu terasa mengusik pikiran Anda, saya ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, apakah musuh yang paling berbahaya dalam hidup seseorang adalah orang lain, atau justru emosi yang tidak mampu ia kendalikan? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Karena semakin dalam kita membahas topik ini, semakin terlihat bahwa jawabannya mungkin tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dan pada bagian berikutnya, kita tidak lagi berbicara tentang teori atau filosofi semata. Kita akan masuk ke wilayah yang paling praktis. Bagaimana para leluhur melatih ilmu diam ini dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana Anda dapat mulai mempraktikannya untuk menjaga energi, kejernihan, dan kekuatan batin di tengah dunia yang terus berusaha menarik perhatian Anda ke segala arah. Jika sepanjang pembahasan ini Anda merasa seolah-olah ada bagian dari hidup Anda yang sedang dijelaskan, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin Anda pernah merasa lelah menghadapi orang yang terus memancing emosi. Mungkin Anda pernah bertanya, mengapa beberapa konflik terus berulang meskipun Anda sudah berusaha menyelesaikannya? Dan mungkin, tanpa disadari, alasan Anda bertahan menonton hingga titik ini adalah karena ada bagian dari diri Anda yang sedang mencari jalan keluar dari lingkaran tersebut. Kabar baiknya, ilmu diam bukanlah sesuatu yang hanya bisa dipelajari oleh pertapa di gunung atau penjaga rahasia kuno. Para leluhur justru merancangnya untuk diterapkan di tengah kehidupan yang penuh gangguan. Mereka memahami bahwa ujian sesungguhnya bukan terjadi di tempat sunyi, melainkan ketika seseorang dihadapkan pada provokasi, tekanan, dan ketidakadilan. Latihan pertama terdengar sederhana, tetapi justru disitulah letak kekuatannya. Ketika seseorang memancing emosi Anda, jangan langsung merespons. Berikan jeda. Bukan 5 menit, bukan 1 jam. Mulailah dengan beberapa detik kesadaran penuh. Rasakan dorongan untuk membalas, tetapi jangan segera mengikutinya. Amati seperti seseorang yang sedang memperhatikan awan bergerak di langit. Kebanyakan orang tidak pernah menyadari bahwa di antara rangsangan dan reaksi, terdapat sebuah ruang kecil yang sangat berharga. Ruang itu hampir tidak terlihat. Namun disitulah kebebasan manusia berada. Disitulah keputusan yang sadar dapat lahir. Dan disitulah ilmu diam mulai bekerja untuk pertama kalinya. Latihan kedua adalah menjaga perhatian Anda. Setiap kali konflik muncul, tanyakan kepada diri sendiri satu pertanyaan. Apakah ini pantas menerima energiku? Pertanyaan sederhana ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena semakin dewasa seseorang secara batin, semakin selektif ia dalam menentukan kemana energinya akan mengalir. Saya pribadi melihat banyak orang kehilangan bertahun-tahun hidupnya karena memberikan perhatian pada hal yang tidak layak mendapatkannya. Mereka memikirkan penghinaan yang sama berulang kali. Mereka menghidupkan kembali konflik yang sudah lama berlalu. Mereka membawa musuh ke dalam pikirannya
bahkan ketika musuh itu sudah tidak lagi hadir. Para leluhur menganggap perhatian sebagai bentuk mata uang spiritual. Apa yang Anda beri perhatian akan tumbuh. Apa yang terus Anda pikirkan akan memperoleh kekuatan. Karena itu, salah satu bentuk ilmu diam yang paling kuat adalah menarik kembali perhatian dari hal-hal yang menguras kehidupan Anda. Latihan berikutnya mungkin terasa lebih menantang. Ketika Anda merasa tersinggung oleh seseorang, jangan langsung bertanya mengapa orang itu melakukan hal tersebut. Tanyakan terlebih dahulu mengapa perkataannya mampu mengganggu Anda. Pertanyaan ini mengubah arah pencarian. Dari menyalahkan dunia luar, menuju memahami dunia di dalam diri sendiri. Inilah bagian yang sering dihindari banyak orang. Lebih mudah menunjuk musuh di luar daripada menghadapi luka di dalam. Namun, para leluhur percaya bahwa setiap reaksi yang berlebihan seringkali menunjukkan sesuatu yang belum selesai di dalam diri seseorang. Dan ketika bagian itu disadari, pengaruh orang lain perlahan mulai berkurang. Ada pula ritual sederhana yang dapat dilakukan sebelum tidur. Duduklah dalam keheningan selama beberapa menit. Ingat kembali semua kejadian yang memuras emosi Anda hari itu. Lalu tanyakan pada diri sendiri, berapa banyak energi yang sebenarnya Anda serahkan kepada hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Latihan ini tampak kecil, tetapi jika dilakukan secara konsisten, ia dapat mengubah cara seseorang memandang konflik secara mendasar. Namun berhati-hatilah terhadap kesalahan yang paling umum. Banyak orang mencoba mempraktikkan ilmu diam dengan cara menekan emosinya. Mereka berpura-pura tenang, padahal di dalam dirinya sedang terjadi badai. Itu bukan ilmu diam, itu hanya penundaan ledakan. Para leluhur tidak mengajarkan penyangkalan, mereka mengajarkan kesadaran. Diam yang sejati bukan berarti tidak merasakan kemarahan. Diam yang sejati adalah mampu melihat kemarahan itu tanpa diperbudak olehnya. Mampu merasakan luka tanpa membiarkannya mengambil alih keputusan. Mampu menghadapi provokasi tanpa kehilangan pusat kesadaran diri. Dan mungkin disinilah alasan mengapa ilmu ini terus bertahan selama berabad-abad. Karena pada akhirnya, ia bukan sekedar cara menghadapi musuh. Ia adalah cara merebut kembali kendali atas hidup sendiri. Bagi sebagian orang yang mendengarkan malam ini, mungkin inilah jawaban yang selama ini mereka cari. Bukan cara untuk mengubah orang lain, melainkan cara untuk berhenti memberi orang lain kekuasaan atas ketenangan batin mereka. Namun masih ada satu pertanyaan terakhir yang belum terjawab. Jika dia memiliki kekuatan sebesar ini, mengapa sebagian orang tetap gagal menggunakannya pada saat yang paling mereka butuhkan? Jawabannya membawa kita pada pelajaran penutup yang menjadi inti dari seluruh pembahasan ini. Setelah menelusuri jejak ilmu diam dari para leluhur, kita akhirnya sampai pada sebuah pemahaman yang mungkin berbeda dari dugaan banyak orang di awal video ini. Ternyata rahasia menghancurkan musuh tanpa bersuara bukanlah tentang mengalahkan seseorang di luar diri. Bukan tentang membuat lawan menderita. Bukan pula tentang memenangkan setiap konflik yang datang. Rahasia itu jauh lebih dalam daripada sekedar kemenangan. Para leluhur memahami sesuatu yang sering dilupakan manusia modern. Mereka tahu bahwa kemenangan terbesar bukan terjadi ketika musuh kehilangan kekuatannya. Kemenangan terbesar terjadi ketika Anda tidak kehilangan diri sendiri. Ketika dunia mencoba memancing kemarahan Anda, tetapi Anda tetap jernih. Ketika seseorang mencoba mengendalikan emosi Anda, tetapi Anda tetap menjadi pemilik kesadaran Anda sendiri. Pada akhirnya, banyak musuh tidak pernah benar-benar masuk ke dalam hidup kita melalui tindakan mereka. Mereka masuk melalui reaksi kita. Mereka hidup di dalam pikiran kita, memakan perhatian kita, menguras energi kita, dan tanpa sadar menghabiskan waktu yang tidak akan pernah kembali. Dan itulah sebabnya ilmu diam dianggap begitu berharga oleh para penjaga kebijaksanaan kuno. Semakin tua peradaban, semakin sering kita menemukan pesan yang sama dalam bentuk yang berbeda. Mereka semua seolah sedang berbisik kepada generasi setelahnya. Jangan berikan kekuatanmu begitu saja. Jangan serahkan ketenanganmu kepada orang yang tidak mampu menciptakan ketenangan bagi dirinya sendiri. Dan jangan biarkan hidupmu ditentukan oleh orang yang bahkan tidak memahami hidupnya sendiri. Saya pribadi percaya bahwa di zaman yang dipenuhi kebisingan ini, kemampuan untuk tetap tenang telah menjadi salah satu bentuk kekuatan yang paling langka. Dunia mengajarkan kita untuk bereaksi lebih cepat.
para leluhur justru mengajarkan kita untuk menjadi lebih sadar. Dunia mendorong kita untuk memenangkan setiap perdebatan. Para leluhur mengajarkan kita untuk memilih pertempuran yang memang layak dimenangkan. Mungkin karena itulah orang-orang yang benar-benar kuat sering terlihat biasa saja. Mereka tidak selalu menjadi yang paling keras suaranya. Mereka tidak selalu menjadi yang paling sibuk membuktikan dirinya. Namun ketika badai datang, merekalah yang tetap berdiri. Dan ketika provokasi muncul, merekalah yang tetap memiliki kendali atas arah hidupnya. Jadi, sebelum video ini berakhir, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan yang mungkin akan terus mengikuti Anda, bahkan setelah layar ini dimatikan. Dari semua musuh yang pernah Anda hadapi dalam hidup, siapa yang sebenarnya paling sulit dikalahkan? Orang yang berada di luar sana, atau bagian dari diri Anda yang selalu ingin bereaksi terhadap mereka? Jika pembahasan malam ini memberi Anda sudut pandang baru, tuliskan kata diam di kolom komentar. Bukan sebagai jawaban untuk saya, tetapi sebagai pengingat untuk diri Anda sendiri tentang pelajaran yang telah kita bahas bersama malam ini. Dan saya juga ingin membaca pendapat Anda tentang pertanyaan terakhir tadi, karena seringkali kebijaksanaan terbaik lahir dari perenungan yang jujur. Jika Anda menikmati pembahasan tentang pengetahuan kuno, kebijaksanaan esoterik, dan rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari, jangan lupa bergabung dengan perjalanan ini melalui tombol subscribe. Masih banyak lapisan pengetahuan yang belum kita buka, dan setiap video adalah satu langkah lebih dalam menuju pemahaman yang lebih luas tentang diri sendiri dan dunia yang kita tinggali. Untuk malam ini, ingatlah satu hal. Tidak semua kemenangan membutuhkan suara. Tidak semua kekuatan harus diperlihatkan. Dan terkadang, saat dunia mengharapkan reaksi dari Anda, keheningan yang lahir dari kesadaran adalah jawaban yang paling kuat dari semuanya.